Allah, air turun lagi ya Allah. Ya Allah, Bang, kemana kami Bang? Bang, kemana kita Bang? Oh, mundur Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, saat lumpur belum sepenuhnya kering dari lantai rumah, saat perabot baru saja kembali ditata, dan saat warga mulai menarik napas lega, air tiba-tiba kembali datang. Perlahan, senyap, lalu meninggi. Aceh kembali terendam. Banjir susulan ini bukan sekadar berita. Ia adalah cerita tentang kelelahan yang belum sempat pulih, tentang harapan yang diuji 2 kali, dan tentang hati yang kembali bertanya, mengapa harus terjadi lagi? Di video ini, kita tidak hanya melihat air yang meluap, tetapi mencoba memahami mengapa banjir susulan terjadi, apa penyebabnya menurut ilmu pengetahuan, dan apa hikmah yang bisa kita ambil sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe, agar narasi edukatif dan penuh makna seperti ini bisa terus sampai ke lebih banyak orang. Banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu dan pegunungan. Air yang sebelumnya mulai surut, kembali naik dan menggenangi rumah warga, jalan, serta fasilitas umum. Bagi masyarakat terdampak, banjir susulan terasa jauh lebih berat dibanding banjir pertama. Karena secara fisik dan mental, mereka belum sepenuhnya pulih. Membersihkan rumah untuk kedua kalinya bukan hanya melelahkan, tetapi juga menguras harapan. Anak-anak kembali harus meninggalkan tempat tinggalnya, orang tua kembali menyelamatkan barang seadanya, dan rutinitas hidup kembali terhenti. Inilah realitas banjir susulan, datang ketika tenaga sudah menipis, dan kesabaran sedang diuji. Secara ilmiah, banjir susulan sangat mungkin terjadi setelah banjir besar. Tanah yang telah jenuh oleh air kehilangan kemampuannya untuk menyerap hujan berikutnya. Selain itu, alur sungai seringkali berubah akibat banjir sebelumnya. Endapan lumpur dan material membuat sungai menjadi dangkal, sehingga air lebih mudah meluap meski hujan tidak terlalu lama. Hujan di wilayah hulu sering tidak disadari oleh warga di hilir. Air yang mengalir dari pegunungan bisa tiba-tiba datang tanpa peringatan. Semua ini menjelaskan bahwa banjir susulan bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses alam yang harus dipahami. Dalam Islam, musibah bukan selalu tanda murka Allah. Ia bisa menjadi ujian, peringatan, atau cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Allah mengingatkan bahwa setiap musibah terjadi atas izinnya, dan tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Bahkan air yang meluap pun membawa pesan bagi manusia. Banjir mengajarkan bahwa manusia tidak sepenuhnya berkuasa atas alam. Sekuat apapun teknologi, tetap ada batas yang tidak bisa dilampaui. Dan di titik inilah, manusia diajak untuk kembali merendah, bersabar, dan bertawakal. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi amanah untuk menjaga keseimbangan, bukan merusaknya. Kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan pengelolaan lingkungan yang tidak bijak mempercepat terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. Ketika alam kehilangan daya tampungnya, air akan mencari jalannya sendiri, dan seringkali jalannya melewati rumah manusia. Banjir susulan menjadi pengingat bahwa menjaga alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Banjir susulan meninggalkan dampak yang sangat dalam. Bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kelelahan emosional. Banyak warga harus kembali membersihkan lumpur, memperbaiki rumah, dan kehilangan penghasilan harian. Namun di tengah kesulitan, kita melihat keteguhan luar biasa. Warga Aceh bertahan dengan kesabaran yang tidak mudah. Kesabaran inilah yang dalam Islam disebut sebagai kekuatan sejati. Di tengah banjir susulan yang kembali melumpuhkan aktivitas warga Aceh, muncul satu kekuatan yang tidak pernah benar-benar tenggelam oleh air, yaitu solidaritas. Saat rumah-rumah terendam dan jalanan tak bisa dilalui kendaraan, tangan-tangan sesama justru saling meraih. Warga yang lebih aman membantu mereka yang terdampak lebih parah, membuktikan bahwa kemanusiaan seringkali muncul paling terang di saat gelap. Relawan berdatangan dari berbagai penjuru, membawa bantuan seadanya namun penuh keikhlasan. Ada yang mengantar makanan, ada yang membantu evakuasi, ada pula yang sekadar menemani korban yang kelelahan secara emosional. Kehadiran mereka menjadi penguat mental bagi warga yang hampir kehilangan harapan setelah menghadapi banjir untuk kedua kalinya. Masjid-masjid kembali memainkan peran penting, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengungsian, dapur umum, dan ruang berbagi.
Dari tempat inilah doa dipanjatkan bersama, dan bantuan disalurkan tanpa memandang latar belakang. Masjid menjadi simbol bahwa iman dan kepedulian tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Di tengah banjir susulan Aceh, ajaran itu hidup dalam tindakan nyata. Solidaritas menjadi bukti bahwa musibah tidak selalu memisahkan, tetapi justru bisa menyatukan hati. Musibah seringkali disalahartikan sebagai alasan untuk menyerah dan pasrah sepenuhnya. Padahal dalam Islam, pasrah yang benar adalah tawakal yang disertai ikhtiar. Banjir susulan di Aceh mengajarkan bahwa iman tidak pernah bertentangan dengan usaha dan kewaspadaan. Ikhtiar dalam menghadapi bencana berarti belajar dari kejadian sebelumnya. Memahami pola banjir, mengenali tanda-tanda alam, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Ketika hujan deras turun di wilayah hulu, kewaspadaan harus ditingkatkan, bukan diabaikan. Persiapan sederhana seperti menyimpan dokumen penting di tempat aman, menyiapkan tas darurat, dan mengetahui jalur evakuasi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ini bukan bentuk ketakutan berlebihan, melainkan sikap bijak dalam menghadapi realitas alam. Rasulullah sendiri mengajarkan untuk mengikat unta sebelum bertawakal. Artinya, usaha dan doa harus berjalan beriringan. Banjir susulan ini menjadi pengingat bahwa iman yang kuat justru melahirkan kesiapan, bukan kelengahan. Di era digital, bencana alam tidak hanya membawa air dan lumpur, tetapi juga banjir informasi. Video dan kabar beredar begitu cepat, seringkali tanpa kejelasan sumber dan kebenaran. Di saat seperti ini, tabayun menjadi sikap yang sangat penting. Islam mengajarkan agar setiap kabar diperiksa sebelum disebarkan. Informasi yang keliru, dilebihkan, atau dipotong tanpa konteks bisa menimbulkan kepanikan dan memperburuk keadaan korban di lapangan. Banyak warga yang justru kebingungan karena informasi yang simpang siur. Ada yang takut mengungsi padahal wilayahnya aman, ada pula yang terlambat menyelamatkan diri karena meremehkan peringatan. Semua ini menunjukkan betapa besar dampak sebuah informasi. Menyebarkan kabar yang benar, bersumber jelas, dan bertujuan membantu adalah bagian dari amal. Di tengah banjir susulan Aceh, setiap kata yang kita bagikan bisa menjadi penyelamat atau justru menjadi beban tambahan bagi mereka yang sedang diuji. Banjir susulan bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga cermin kehidupan manusia. Ia datang tanpa bisa sepenuhnya diprediksi dan mengubah keadaan dalam waktu singkat. Apa yang kemarin aman, hari ini bisa hilang, dan apa yang kita anggap pasti, ternyata sangat rapuh. Air yang meluap mengajarkan bahwa dunia tidak pernah benar-benar kita kuasai. Rumah, harta, dan kenyamanan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran ini seharusnya melahirkan sikap rendah hati dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Di sisi lain, banjir juga memperlihatkan nilai sejati manusia. Di saat harta tak lagi berarti, yang tersisa adalah kepedulian, doa, dan kebersamaan. Inilah nilai yang tidak bisa hanyut oleh air. Allah sering menegur hambanya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Banjir susulan Aceh menjadi panggilan agar manusia kembali menata hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Meski banjir susulan membawa luka dan kelelahan, harapan tidak pernah benar-benar padam. Warga Aceh telah berkali-kali membuktikan bahwa mereka mampu bangkit, bahkan dari keadaan yang paling sulit sekalipun. Setiap rumah yang dibersihkan kembali, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap tangan yang saling membantu adalah bentuk harapan yang nyata. Harapan bahwa hari esok akan lebih baik, meski hari ini terasa berat. Islam mengajarkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Janji ini bukan berarti bebas dari ujian, tetapi jaminan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya yang bersabar. Di tengah genangan air dan langit mendung, harapan tumbuh dari keyakinan bahwa ujian ini memiliki akhir, dan di baliknya ada hikmah yang kelak akan dipahami. Banjir susulan di Aceh mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun di balik setiap ujian, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mempererat kepedulian. Semoga saudara-saudara kita di Aceh diberi kekuatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menghadapi masa sulit ini. Dan semoga kita yang menyaksikan tidak hanya menonton, tetapi juga tergerak untuk membantu, berdoa, dan belajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe, agar pesan kebaikan dan edukasi seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.